Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 eh, ingin ingin mempresentasikan dagu sibu obat. Nah, sebelumnya dagu sibu obat itu cara pengelolaan obat yang baik, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Slide selanjutnya, Al. Selanjutnya, Al. Slide selanjutnya, Al. Oke, cek sudah masuk suara saya. Halo. Sudah. Sudah. Oke, yang pertama ada medical history. Itu keberadaan obat di masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Baik itu obat yang perlu diresepkan dari dokter karena sakit maupun obat atas inisiatif mereka sendiri. Rata-rata konsumsi obat masyarakat Indonesia per individu per tahunnya mencapai 336.000 dan angka ini tergolong tinggi. Tapi sayangnya, tingginya konsumsi obat tidak dibarengi dengan pemahaman cara pengelolaan dan penggunaan obat yang benar. Tidak jarang kita mendengar adanya kasus mengenai penggunaan obat yang tidak tepat. Kasus-kasus tersebut diantaranya mulai dari keracunan, overdosis, hingga menyebabkan kematian yang salah satunya terjadi akibat kurangnya keingintahuan masyarakat mengenai obat yang mereka gunakan. Selanjutnya, Lanjut, Kak. adapun sediaan obat yang harus diberikan yaitu salah satu cara pengelolaan obat yang baik dan benar adalah dagu sibu. Dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan, dan mengobat dengan benar. Cara ini menjelaskan tata cara pengelolaan obat dari awal mereka dapatkan hingga saat obat sudah tidak dikonsumsi lagi dan akhirnya dibuang. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam pengelolaan obat berdasarkan dagu sibu adalah yang pertama yaitu obat dapat diperoleh dari apotek atau toko obat yang berizin. Kedua, untuk obat dengan resep hanya boleh diperoleh dari apotek. Yang ketiga, pastikan berkonsultasi dengan apoteker yang ahli dalam bidangnya. Yang keempat, periksa nomor registrasi, nama dan alamat pabrik pembuat obat. Yang kelima, teliti dan lihatlah tanda kadaluarsa obat. Yang terakhir ada perhatikan penggolongan obat dan peringatan pada kemasan obat. Penggolongan obat yang terdapat pada obat yaitu yang pertama obat bebas. Merupakan obat-obat yang dijual bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang tertera pada kemasan, pasien tidak memerlukan pengawasan dokter untuk mengurusinya, mengonsumsinya. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.
Yang ketiga ada obat keras, merupakan obat yang dapat diperoleh hanya dengan resep dokter. Obat-obat yang dimasuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris hitam. Sebelum menggunakan obat, itu yang pertama pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Kedua, pastikan obat masih dalam kondisi baik dan layak, dan baca peringatan dalam kemasan. Dalam jangka selama penggunaan obat, yaitu yang pertama minum obat sesuai dengan waktunya dan tepat dosis, gunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Apabila mengkonsumsi beberapa obat, perhatikan penggunaan apakah bisa diminum pada waktu bersamaan. Ketika sesudah penggunaan obat, yaitu hentikan pemakaian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul efek yang tidak diinginkan. Yang kedua, kembalikan obat pada wadah yang semula dan simpan yang. Kemudian untuk penggunaan obat tetes mata yang pertama yaitu dilakukan mencuci tangan dan jangan menyentuh ujung pipet. Yang kedua, mata dibuka lebar, kepala didongakkan, pandangan mata diarahkan ke atas. Yang ketiga, pelupuk mata bawah ditarik hingga membentuk parit. Pipet diteteskan dan diteteskan pada bagian yang membentuk parit tersebut. Mata dibiarkan terbuka beberapa saat, ditutup perlahan sekejap, perlahan namun juga jangan terlalu kuat. Pangkal hidung dijepit dengan tangan, kemudian larutkan yang merebes keluar, bersihkan dengan kasa steril atau tisu. Kemudian untuk obat tetes mata, apabila ada dua macam obat tetes mata, sebaiknya penetesan diberi jangka waktu selama 5 menit atau sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian untuk bayi, sebaiknya tidak perlu membuka mata, teteskan pada sudut mata, bisa dilihat pada gambar yang tertera. Contoh obatnya itu seperti Reko maupun Insto ya. Kemudian ada obat supositoria. Adalah obat padat berbentuk kerucut atau peluru yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus atau rektum, uretra, atau vagina. Cara penggunaannya itu yang pertama yang perlu dilakukan yaitu mencuci tangan, kemudian membuka bungkus dalam keadaan tangan bersih, kemudian apabila masih ada bagian yang kasar, harus dihaluskan dengan tangan. Yang keempat, apabila terlalu kering, harus dilembabkan terlebih dahulu ya. Untuk yang kelima, berbaring miring, lutut ditarik, kemudian masukkan bagian yang runcing. Kemudian tetap berbaring beberapa saat, seperti pada contoh yang tertera pada gambar ya, untuk cara penggunaannya. Kemudian untuk obat tetes telinga, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mencuci tangan, kemudian bagian dalam telinga dibersihkan, jika perlu obatnya dihangatkan terlebih dahulu. Kemudian telinga ditarik untuk melebar lubang telinga, kepala miring sehingga bagian yang akan ditetesi berada di atas. Kemudian teteskan obat dengan memencet wadahnya. Kemudian pastikan sudah masuk ke, biarkan masuk obatnya masuk dan biarkan beberapa menit. Kemudian ada obat tetes hidung, yang cara penggunaannya yang pertama itu mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian bersihkan hidung, duduk atau dongakkan kepala ke belakang seperti pada gambar. Kemudian pipet dimasukkan 1 cm. Kemudian teteskan obat dengan memencet wadahnya. Yang keenam, tahan posisi kepala selama beberapa menit agar obat masuk ke dalam lubang. Bilas ujung pipet dengan air panas dan keringkan dengan tisu bersih atau kasa steril. Kemudian cuci tangan setelah menggunakan obatnya. Kemudian untuk penyimpanan obat itu ada dua, yaitu umum dan khusus. Untuk penyimpanan umum itu biasanya menyediakan wadah penyimpanan obat-obatan di tempat yang bersih, kemudian dipilah obatnya menurut jenis agar mudah untuk dicari, yang kemudian simpan obat
pada kemasan asli dan tertutup rapat. Simpan obat pada suhu kamar terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kemudian simpan obat di tempat yang kering dan tidak lembab. Periksa kondisi obat secara rutin dan jangan menyimpan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak. Jika terjadi hal tersebut, segera dibuang ya. Kemudian wadahnya sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Sedangkan untuk penyimpanan khusus itu sebaiknya obatnya itu disimpan di tempat yang obat yang terhindar dari sinar matahari, contohnya seperti tablet dan kapsul ini. Kemudian untuk yang kedua itu obat sirup, tidak disimpan dalam lemari pendingin kecuali sesuai ketentuan yang tertera pada kemasan. Kemudian untuk obat yang vagina atau suppositoria ini sebaiknya disimpan di lemari pendingin agar tidak mudah meleleh pada suhu ruangan. Kemudian untuk insulin, sebelum digunakan sebaiknya disimpan di lemari pendingin, sebaiknya disimpan pada pintu kulkas saja. Untuk insulin yang sudah dibuka sebaiknya disimpan di lemari pendingin. Jika sudah 2 minggu sebaiknya segera dibuang saja karena sudah tidak efektif untuk digunakan lagi. Untuk selanjutnya, buang obat dengan benar. Menurut riset, di Indonesia itu yang masih membuang obat dengan benar itu hanya presentasinya hanya sekitar 42,1%. Nah, itu artinya lebih dari 50% orang-orang masyarakat Indonesia belum membuang obat dengan benar. Obat yang sudah rusak dan kadaluarsa tidak akan bermanfaat dan bahkan bisa menjadi racun bagi tubuh serta dapat merugikan lingkungan. Nih, rata-rata konsumsi obat masyarakat di Indonesia per tahunnya mencapai 336.000 per individu dan angka ini tergolong tinggi. Tingginya konsumsi obat tidak dibarengi dengan pemahaman cara membuang sampah sisa obat yang benar. Padahal obat yang tergolong dalam kategori bahan berbahaya atau B3, yang mana sampahnya ini tergolong jenis sampah yang berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, membuang sisa obat sembarangan sangat berbahaya dan diperlukan pemahaman bagaimana cara memperlakukan sisa obat-obatan, obat kadaluarsa, dan kemasan obat dan tidak secara bercampur dengan sampah lain. Terlebih lagi, fasilitas kesehatan Vayankes di Indonesia yang memiliki pengelolaan obat yang baik itu baru 120 dari 2.880 rumah sakit. Nah, kemudian ciri-ciri obat rusak atau kadaluarsa menurut sediaannya itu yang pertama cair, sediaan cair itu yang seperti sirup, suspensi seperti itu. Ciri-cirinya itu sediaan menjadi keruh, mengental, mengeras, memisah dan bahkan mengendap. Kemudian telah berubah warna, bau dan rasa. Yang kedua, sediaan semi solid. Sediaan semi solid itu setengah padat seperti krim, salep, gel itu akan menjadi keruh, mengental, mengeras, memisah, dan mengendap. Telah berubah warna, bau, dan rasa, serta bentuknya itu bisa retak, pecah, bahkan berlubang. Yang selanjutnya itu sediaan solid atau padat seperti kapsul atau tablet. Nah, ini akan menjadi lembab, bahkan lengket. Ada timbul noda bintik-bintik hitam. Telah berubah warna, bau, dan rasa juga. Next. Nah, kemudian tips untuk membuat obat-obat dengan benar itu yang pertama,
Bentar, bentar Kak. Tips membuang obatnya dulu Kak. Nah, ini ada video cara menyimpan dan membuang obat dengan baik dan benar. Berapa sediaan yang tidak boleh dibuang yang dapat menyebabkan meledak itu seperti sediaan aerosol. Nah, ini obat harus dipisahkan dulu dari wadahnya, dihancurkan, kemudian dicampur dengan tanah. Sedangkan untuk sediaan cair itu bisa dilarutkan terlebih dahulu, kemudian dibuang di saluran pembuangan air, kecuali antibiotik. Nah, ini dihancurkan, dicampur ke dalam tanah. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, perkenalkan saya Fatma, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada slide gitu kan. Tadi kan dijelaskan bahwa obat tablet dan kapsul tidak boleh disimpan di tempat yang panas. Nah, pertanyaannya, Maaf, berarti tempat mohon yang izin baik bertanya. untuk penyimpanan obat Sebelumnya seperti apa? perkenalkan, nama saya Afifah. Pertanyaannya, kenapa sih degusi penting untuk dilakukan? Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih pertanyaannya, Kak. Bisa dijawab, Kak Adi? Ya, itu Mas. Izin menjawab nih. Mengapa dagu sibu itu penting dilakukan? Karena dagu sibu itu ditujukan agar masyarakat paham mengenai obat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan obat yang baik dan benar. Apakah masih ada yang dibingungkan? Saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Baik, terima pertanyaan kasih. selanjutnya, silakan Baik, Kak perkenalkan Fatma. nama saya Fatma. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa obat tablet dan kapsul tidak boleh disimpan di tempat yang panas. Nah, untuk penyimpanan yang tepat atau baik, itu yang seperti apa untuk penyimpanan obat tablet dan juga kapsul? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Fatma. Bisa dijawab untuk Kak Alf.
Oh, baik, saya akan menjawab pertanyaan. Kalau penyimpanan obat yang baik itu biasanya itu di suhu ruang sama terhindar dari sinar matahari. Itu biasanya contohnya itu kayak di laci, lemari, atau di kotak P3K ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Bisa untuk pertanyaan selanjutnya? Mungkin ada lagi. Berdasarkan penjelasan prosedur pembuangan obat, salah satunya adalah dilarutkan. Namun, antibiotik dikecualikan. Lalu bagaimana prosedur pembuangan untuk Baik, Kak, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, antibiotik kan dikecualikan dalam pembuangan obat seperti yang dijelaskan tadi. Nah, bagaimana cara pembuangan obat untuk antibiotik ya, Kak? Nah, untuk pembuangan antibiotik sendiri ini bisa dibuang sama seperti sampah rumah tangga, namun dipisahkan ya, Kak. Tidak 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 dibarengkan gitu, dipisahkan. Jadi seperti ditaruh di wadah sendiri, kemudian tetap dibuang tapi dipisahkan. Begitu Kakak, apakah menjawab? Baik, terima kasih sangat menjawab. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk untuk mengikuti sosialisasi ini. Dan maaf sekali mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.